Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, tentu Bapak Ibu menunggu informasi terkait dengan pencairan tambahan 100% tunjangan profesi guru di tahun 2025. Nah, ini adalah fakta-fakta penting terkait dengan pencairan tambahan 100% TPG tahun 2025 yang mungkin Bapak Ibu nantikan. Tetapi sebelum kita lanjut lebih dalam untuk membahas apa yang terkait di dalam video yang saya buat ini, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book ya yang bisa digunakan untuk mengajar, baik itu untuk guru maupun untuk mahasiswa, untuk siswa, yang e-book untuk siswa juga, ataupun untuk modul PPG, template PowerPoint dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload link yang ada di deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi apa sebenarnya fakta-fakta yang menarik terkait dengan pencairan tambahan ya TPG 100% TPG tahun 2025 ini, bahwasanya tambahan 100% tunjangan profesi guru itu merupakan kebijakan yang mungkin para pendidik menerima tambahan sebesar 1 kali gaji pokok dalam bentuk TPG yang termasuk dalam komponen tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, namun pencairan tambahan ini tidak selalu serentak di seluruh daerah dan bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerahnya, Bapak Ibu guru. Nah, apa saja fakta-fakta pentingnya yang kita akan bahas pada video kali ini? Yang pertama itu, ternyata belum semua guru itu sudah mendapatkan pencairan TPG di tahun 2024 dan 2025 ya. Bahkan yang di 2024 itu, baik itu yang 50% mungkin itu masih banyak ternyata guru-guru yang belum menerima hak-haknya mereka di tahun 2024 ini. Nah, saya tidak tahu apa yang membuat teman-teman guru itu belum mendapatkan tunjangan profesinya di tahun 2024. Dan bahkan hingga saya buat video ini tanggal 30 menjelang besok kita sudah mau merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Itu ternyata masih juga ada ya guru-guru yang belum juga mendapatkan tunjangan hari raya, bahkan tunjangan profesi gurunya, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan menengah dan juga presiden waktu itu ya, kalau nggak salah tanggal 13 Maret gitu ya. Dan diharapkan sebenarnya waktu itu Mendikdasmen itu mengharapkan bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu 10 hari sebelum lebaran gitu, diharapkan begitu ya. Nah, tetapi mau apa dikata ya, itu bukan kuasanya beliau. Pada akhirnya ada banyak guru yang belum mendapatkan hak-haknya mereka, dalam hal ini adalah tunjangan profesi gurunya, baik yang di 2024 maupun yang 2025 itu, sampai sekarang mau mendekat, mau besok tinggal mau lebaran itu belum mendapatkan gitu ya. Itu yang saya lihat dari beberapa komentar. Tetapi ada juga daerah-daerah yang sudah mendapatkan THR dan juga sudah mendapatkan TPG-nya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini yang nanti akan saya bahas secara mendalam di dalam video ini. Ternyata masing-masing daerah itu tidak memiliki satu mungkin bisa dikatakan suatu persamaan terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru. Memang kalau kita lihat ya pada isi pidatonya Presiden Prabowo waktu itu ada setidaknya 3 kabupaten atau kota yang mendapatkan spesial untuk pencairan tunjangan profesi guru, karena dianggap bahwa di antara semua kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia itu hanya 3 kabupaten atau kota itu yang lebih awal dulu menyelesaikan syarat-syarat untuk pencairan tunjangan profesi guru itu. Nah, sehingga mereka mendapatkan hak spesial untuk lebih awal dicairkan gitu waktu itu ya. Nah, itu tapi ternyata kenyataan di lapangan ternyata berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian tentu Bapak Ibu akan bertanya-tanya, apa itu sebenarnya tambahan 100% TBG ya. Jadi tambahan 100% TPG ini merupakan kebijakan pemerintah tunjangan profesi kepada guru yang nilainya setara dengan 1 kali gaji pokok gitu. Nah, tambahan ini itu diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu melalui tunjangan hari raya dan melalui gaji ke-13. Nah, tujuannya untuk apa?
tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru, serta memberikan dukungan finansial menjelang momen penting ya, seperti misalnya perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Ajaran Baru. Nah, tunjangan ini itu tidak menggantikan TPG rutin triwulan Bapak Ibu, tetapi menjadikan sebagai tambahan di luar TPG reguler yang Bapak Ibu selama ini terima. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sebenarnya yang mendasari hukum terkait dengan pencairan TPG ini ya? Jadi kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 di situ. Nah, di mana PP ini menetapkan bahwa guru-guru yang telah memenuhi syarat, terutama telah tersertifikasi dan memiliki SKTPG aktif, tetap berhak menerima tambahan tunjangan profesi yang disalurkan melalui tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, hal ini juga mengkonfirmasi bahwa kebijakan tahun 2025 ataupun 2024 itu tetap dilanjutkan ya, memberikan kepastian hukum dan perencanaan keuangan bagi guru-guru. Nah, kemudian ada ketidaksamaan pencairan di daerah ini yang saya bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya daerah itu sudah menyelesaikan syarat-syaratnya lebih awal, tentu mereka akan mendapatkan pencairan tunjangan profesi gurunya. Nah, ternyata meskipun secara nasional kebijakan ini berlaku dan praktiknya terjadi ketidaksamaan implementasi di berbagai daerah, penyebabnya itu antara lain adalah satu, kebijakan fiskal daerahnya Bapak Ibu. Ya, ini yang menentukan adalah ya kepala daerahnya sendiri ya. Jadi tidak semua daerah itu memiliki anggaran yang cukup untuk mencairkan tambahan TPG tepat waktu Bapak Ibu ya. Kemudian adanya birokrasi dan administrasi. Nah, proses pencairan ini memerlukan kelengkapan dokumen, validasi data guru, serta persetujuan dari instansi keuangan daerah Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian ada prioritas anggaran daerah. Jadi beberapa daerah itu lebih dulu mengalokasikan dana untuk program lain yang pada akhirnya itu menyebabkan pencairan TPG itu menjadi tertunda. Nah, akibatnya nasib pencairan sangat tergantung pada kebijakan Pemda masing-masing Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian ada komitmen sebenarnya kepala daerah ya. Komitmennya itu adalah daerah-daerah ini yang telah berhasil melakukan pencairan ya tunjangan profesi guru karena mendapatkan spesialis gitu ya. Jadi ada perencanaan APBD yang matang sebenarnya yang telah dirancang jauh-jauh sebelumnya gitu. Nah, kemudian ada komitmen kepala daerah dalam memprioritaskan gurunya gitu ya. Jadi kalau misalnya perencanaan APBD-nya itu sudah matang ya tentunya mereka sudah bisa memperhitungkan bahwa ada yang harus diprioritaskan gitu. Dalam hal ini adalah pencairan hak-haknya para guru gitu. Nah, kemudian ada koordinasi efektif antar instansi ya. Contohnya misalnya dapat menjadi acuan atau model bagi daerah-daerah yang lain. Nah, berikutnya ini adalah waktu pencairan yang beragam juga Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan dari komentar-komentar teman-teman guru itu di tahun 2024 itu pola pencairan itu menunjukkan ketidakaturan waktu ya, diantaranya apalagi kalau yang 2025 itu isunya kan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Jadi itu adalah salah satu hambatan karena ada jutaan rekening yang harus divalidasi gitu Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya ketika validasi itu tidak sesuai dengan waktu yang mereka perkirakan, akibatnya adalah banyak guru-guru yang belum menerima tunjangan profesi gurunya, bahkan sampai THR-nya gitu ya. Saya juga nggak tahu kalau yang itu. Jadi di tahun 2024 itu pola pencairan itu menunjukkan ketidakaturan waktu, diantaranya misalnya ada daerah yang mencairkan bersamaan dengan THR Lebaran ya. Jadi ada yang di beberapa komentar itu ada yang menyebutkan bahwa THR-nya itu cair di tanggal 15 Maret. Kemudian kalau nggak salah yang TPG-nya itu tanggal 22 Maret. Itu ada gitu. Gitu ya.
Kemudian ada pula yang baru mencairkan setelah Lebaran gitu. Nah, yang banyak itu justru informasinya adalah mungkin setelah Lebaran gitu. Nah, kemudian bahkan beberapa menunda hingga akhir tahun 2024 atau bahkan awal 2025 gitu. Nah, tapi kenyataannya ternyata bahkan ada beberapa komentar ya di tahun 2024 itu mereka belum mendapatkannya ya gitu. Nah, kemudian kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi guru, di mana di tahun 2025 kemungkinan besar pola yang sama itu tetap jadi, ya kecuali ada misalnya instruksi langsung dari pusat. Kemudian sanksi administratif bagi daerah yang menunda tanpa alasan yang jelas, seperti itu. Nah, kemudian himbauan untuk guru bahwa agar tidak ketinggalan informasi dan bisa memperjuangkan haknya, guru itu disarankan untuk memantau pengumuman resmi dari Dinas Pendidikan atau kabupaten kota, kemudian bergabung dengan komunitas atau organisasi profesi guru, ya seperti misalnya PGRI ataupun IGI, ya gitu ya. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, ya seperti misalnya SK sertifikasi, kemudian ada SK pembagian tugas mengajar, SK pengangkatan dan SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian rekening bank yang masih aktif, itu yang harus disiapkan, di mana guru-guru ini juga dapat melakukan advokasi atau audiensi dengan DPRD setempat ya, atau kepala daerah untuk mempercepat proses pencairan ini, gitu. Nah, lalu apa sebenarnya poin-poin penting ya? Nah, poin-poin penting ini adalah yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami bahwa tambahan TPG itu bukan hak otomatis semua guru gitu ya. Jadi kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 itu, Bapak Ibu kalau baca di situ itu ada hak 100% bagi yang sudah PNS dan ada yang 80% yang masih CPNS gitu. Dan yang boleh mendapatkan TPG itu ya hanya memang guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi ya dan aktif mengajar, itu mereka akan mendapatkannya. Kemudian harus ada penganggaran di APBD untuk pencairan dapat dilakukan dengan tepat gitu. Nah, TPG berbeda dengan tunjangan lainnya ya, dimana seperti tunjangan fungsional ataupun insentif daerah gitu. Nah, koordinasi antara BKAD, kemudian Dinas Pendidikan dan BPKAD itu menjadi kunci pencairan itu bisa dilakukan secara cepat. Nah, kemudian ada peran kepala sekolah juga sangat penting dalam memverifikasi data guru dan memastikan kelengkapan administrasi. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa kebijakan tambahan 100% TPG di tahun 2025 itu adalah bentuk penghargaan pemerintah terhadap guru yang telah menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan teknis dan birokrasi di masing-masing daerah. Nah, oleh karena itu, kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah itu sangat diperlukan agar pencairan dapat dilakukan tepat waktu dan merata. Jadi, seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, saya ucapkan mohon bersabar ya. Saya memahami betul apa yang Bapak Ibu rasakan. Tentu Bapak Ibu menginginkan bahwa pencairan TPG-nya, THR-nya itu bisa tepat waktu seperti apa yang diinstruksikan sebelumnya. Ya, tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari kapasitas kita, ya, terutama untuk memverifikasi jutaan nomor rekening itu ternyata mengalami hambatan, ya pada akhirnya pencairan tunjangan profesi guru ataupun bahkan yang THR itu mengalami kendala hingga saat ini gitu ya. Nah, tentu ini menjadi kecemasan tersendiri buat para guru ya, apakah nanti mereka akan mendapatkannya atau tidak gitu ya. Tapi saya berdoakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkannya gitu. Oke. Sampai sekian dulu. Nanti kalau ada yang mau ingin ditanyakan, Bapak Ibu guru bisa chat di kolom komentar yang ada di video YouTube saya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.